karunia, bahkan penjagaan, penyertaan, pimpinan dan pembelaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan hari ini lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, karena sesungguhnya firman-Mu lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari ruangan ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Satu anugerah yang luar biasa bagi saya boleh melayani Tuhan sampai hari ini, dan hari ini saya boleh ada di sini di satu kumpulan orang-orang yang saya kenal kurang lebih 30 tahun lebih gitu ya. Contohnya adalah, sebelum kasih contoh, terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, pimpinan dan juga seluruh jemaat Tuhan, Full Gospel, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Saudara bersuka cita, amin. 30 tahun lebih saya ingat, yang pertama ini Pak Tommy ini. Saya kenal Pak Tommy bahkan dari 30 tahun yang lalu, saya ingat itu, saya sangat ingat ya. Dan sebelum Pak Tommy, saya kenal Om Alex juga ya, karena saya dulu punya persekutuan ya, di mana Pak Alex kalau saya hitung ada 6-7 kali dia melayani di Cempaka Putih, Om Alex, dan juga ibu atau tante juga pernah melayani kita 3-4 kali, saya agak lupa ya. Tapi persekutuan itu saya bentuk tahun 1991, dan saya melihat ada begitu banyak cara Tuhan ya. Seperti saya melihat tadi pesaksi kita ya, Pak Hendra tadi bilang sama saya, mukanya nggak kelihatan ya. Saya kurang mengerti apa yang nggak kelihatannya gitu ya. Apa nggak kelihatan muka dulu gitu, atau muka sekarang? Tapi saya jawab langsung, ya karena kemuliaan, karena ada perubahan. Amin. Ini maafkan saya, ada banyak orang Kristen seringkali beribadah gitu ya, seringkali datang ke gereja Full Gospel gitu. Tapi pekerjaannya nggak bukan hanya cuman sesuatu yang warawiri gitu. Dan dia nggak mengalami hadirat Tuhan. Dan yang paling penting gini Pak, Bu, nggak ada perubahan gitu dalam hidupnya. Ya, begitu aja gitu. Ya, ketemu orang hanya cuma minta belas kasihan aja terus. Tapi saya mau katakan buat saudara, orang ini loh yang pernah ada di titik nadir terendah, Tuhan bisa keluarkan dia ya. Bahkan ada satu statement dia yang bagi saya tuh saya suka juga katakan itu ya. Dan saya yakin Abuy tidak menyatakannya dalam bentuk ketinggian hati atau kesombongan. He just glorify gitu ya, his name. Dia bilang, apa yang saya tidak punya hari ini, apa yang saya tidak dapat dari Tuhan, saya tahu apa yang dia maksud. Keselamatan gitu ya, Boy. Terus kesehatan, damai sejahtera, sukacita gitu loh. Dan kecukupan, ini juga penting nih buat Full Gospel, kecukupan, betul nggak? Yohanes 10 ayat 10 kan katakan itu, pencuri datang hanya cuman ingin ya membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Dan hidupnya itu close, kalau Anda lihat, hidup dalam segala kelimpahan. Kata segala dalam bahasa Indonesia, Anda boleh terjemahkan aja. Segala berarti mencakup semua gitu ya. Ya termasuk kalau Anda di ruangan ini, katakanlah pengusaha punya hutang, ya Tuhan bayar itu. Halo. Yang sakit, ya Tuhan sembuhkan itu. Ya. Yang kehilangan damai sejahtera, sukacita, Tuhan berikan itu. Segala kelimpahan ya. Alkitab dalam bahasa lain katakan prosper ya. Jadi saya melihat, terima kasih buat Pak Abuy ya. Dari tadi saya lagi cari-cari sesuatu gitu. Saya kalau diundang, saya suka lihat gitu. I can feel gitu something.
Saya lihat apa ya gitu yang Tuhan ingin beritahu saya gitu. Dan terakhir waktu saya duduk saya lihat dia. Memang waktu dia naik ya layaknya orang biasa gitu. Tapi begitu dia ngomong, Anda lihat tutur katanya gitu. Itu kali mungkin Pak Hendra yang nggak kelihatan bekas di penjara gitu. Itu mungkin ya. Tutur katanya tuh kalau orang Jawa bilang itu inggil gitu ya. Ya saudara, amin ya. Padahal sebelumnya dia ngomong saya bunuh orang, saudara banyak gitu kan. Terus tiba-tiba dia, ya Tuhan rubah saya. Saya lihat ya itulah Kristus gitu. Yang mampu merubah saya dan Anda sedemikian rupa. Bahkan hari ini pekerjaannya saja asli dari Tuhan. Apa? Tanam-tanaman kan? Pohon. Duren kan ada pohonnya Pak. Iya. Cuman yang begitu as simple as that. Jadi karena saya lihat juga wajah-wajah yang penggemar duren gitu. Jadi saya tanya, di mana Bu? Mangga Besar, dalam hati saya gua catet itu ya kan. Karena saya dulu hampir tiap minggu ke Mangga Besar untuk urusan duren. Hampir semua saya kenal. Kenapa saya nggak pernah baca Abuy gitu ya? Oh Tuhan bilang nanti gua kenalin di sini gitu ya. Bahkan teman-teman saya itu kalau pesan duren ke rumah gitu ya. Artinya dia pesan supaya ke rumah gitu, luar biasa tuh. Dan mereka pesannya gitu puluhan gitu. Ya saya nggak sampai situ gitu. Cuman salah satu penggemar duren. Tapi kalau saya cari enggak, tapi kalau ada, wah saya makan sebanyak-banyaknya. Saya nyari enggak gitu ya. Oke, hari ini kita sekali lagi once again thank you ya. Abu itu wajahnya betul-betul ya, cemerlang banget ya. Membulet gitu ya. Terus senyumnya, matanya gitu luar biasa ya. Thank you Abu. Tuhan berkati ya. Amin. Anak berapa sekarang? Luar biasa. Istri sekarang disayang banget dong ya. Ya luar biasa. Istri bisa sampai makan duluan gitu. Yuk kita lihat Yosua pasal yang pertama, Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-8 saja. Kalau di full gospel, apalagi pagi-pagi nggak boleh banyak ayat, ya kan? Satu aja dulu ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan tuh buat kita itu lengkap, sempurna gitu, tanpa cacat. Kalau Tuhan berkata either perjanjian lama, perjanjian baru, kan orang sekarang suka pisah-pisahkan. Kalau saya pribadi terima dua-dua. Karena perjanjian lama kita nggak bisa hilangkan saudara, karena itu mencakup dua hal. Yang pertama His story, ya, artinya cerita Tuhan, His story. Dan yang kedua itu bicara tentang history. Jadi bicara tentang sejarah gitu, ya. Sejarah di mana kita bisa melihat nabi-nabi Tuhan, tokoh-tokoh, bahkan dimulainya manusia pertama, supaya saya dan Anda nggak hanya kenal Tuhan di tengah gitu loh. Tapi Tuhan bisa menceritakan itu dari awal sampai hari ini. Dan kita melihat di sini bahwa di dalam perjanjian lama ada seseorang yang begitu lengkap gitu, ya. Seseorang yang actually seorang assistant daripada nabi besar ya, namanya Moses atau Musa. Dan Joshua ini adalah salah satu manusia yang pernah menggemparkan gitu, dunia. Kalau hari ini sih kalau dia hidup, orang akan lihat dia sebagai sesuatu gitu. Dia pernah menghentikan benda yang di langit, matahari, bulan gitu. Dia pernah lakukan itu. Dan itu tercatat di dalam sejarah, dan yang kedua tercatat di dalam ceritanya Tuhan. Jadi kalau kita sebagai pengusaha di tempat ini, maka kita punya sejarah hidup. Tadi Abu cerita tentang sejarah kelam dalam hidupnya ya, Boy, sejarah kelam ya. Itu tidak bisa dihapus, tidak bisa ya. Itu akan tetap bisa diceritakan ya. Tapi hari ini dia bercerita tentang ceritanya Tuhan gitu.
Jadi sejarah plus ceritanya Tuhan. Bagaimana Abuy bisa dirubah sedemikian rupa. Dan dia tadi katakan bahwa nggak bisa kayak. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Dan dia katakan Tuhannya orang Kristen. Karena he didn't know gitu. Dia tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Sehingga akhirnya appear gitu. Dia muncul gitu ya. Dan dia memperkenalkan dirinya kepada Abuy. Tidak dalam bentuk satu wujud yang kelihatan gitu ya. Tetapi bagi saya dan Anda cukup, bagi orang percaya tidak perlu melihat tetapi percaya gitu ya. Karena Tuhan itu nggak usah saya dan Anda harus lihat, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat Tuhan itu unggul. Salah satunya bagaimana Om Alex gitu waktu 90 tahun. Ya. Can you imagine that 90 tahun? Maaf nih Om Alex nggak duduk dengan sampai begini gitu. Terus sebentar, enggak. Justru yang saya lihat yang di bawah umur Om Alex suka begitu. I'm telling you the truth. Dan yang kedua nih Pak, dengar baik nih, ya. Saya sih nggak usah tegur ya Firman. Waduh, pantas dia panjang umur. Anda lihat tadi apa? Yang saya lihat mudah-mudahan Anda lihat. Tapi kadang-kadang kita suka underestimated atau underrated gitu, meremehkan. Ini pribadi, maaf, saya orangnya jujur gitu. Saya bukan seorang pendeta yang munafik, enggak. Dan saya juga jarang ngangkat-ngangkat orang gitu. Buat apa juga, Tuhan yang angkat. Tapi kalau benar, telling the truth. Nah, saya lihat Om Alex, dia nggak boleh lihat ada orang, dia hampiri, dia peluk, dia cium. Keren Om. Keren. Saya pikir nih, I thought ya mungkin dengan pengusaha-pengusaha hebat, apa yang saya nggak tahu di sini. Enggak. Dia jalan ke sini. Saya jarang lihat si Charlene dipeluk-peluk orang. Tapi buat Pak Alex, dia datengin loh bos. Dan Charlene tahu nggak? Itu wakil Tuhan yang peluk kamu. Iya. Dan saya nggak lihat satupun di ruangan ini dengan segala ya hormat saya. Nggak ada yang ciumin si Charlene. Tapi Om Alex dia cium. Tiap minggu ya. Waduh, jadi penuh dengan ya kehangatan seorang Om yang 90. Jadi kalau ada yang terus kita lihat dia sampai umur 100, normal. Kenapa? Tuhan begitu saudara. Ya, sehat bang. Jalan-jalan. Yang umur 67, 70 diem aja di tempat duduk. Tapi ini jalan, lagi duduk begitu. Mari kita bangkit berdiri. Orang yang pertama yang berdiri dia. Benar. Ini catatannya surga. Ya, itu yang muda-muda. Aduh ya. Lagi yang saya lihat kok dia dulu. Langsung dilihat kiri kanan. Nah, ini akhirnya ujungnya kita akan bertemu dengan apa ya? The final result. Alkitab katakan berhasil dan beruntung. Halo. Saya mau tanya dengan Anda. Bukankah itu idaman kita? Jadi manusia berhasil. Betul nggak? Jadi seorang ayah beruntung. Amin nggak? Oh, a huge difference antara berhasil dan beruntung. Anda boleh bangun perusahaan, tapi saya mau katakan gitu, beruntung nggak? Beruntung nggak? Saya punya teman, ya saya panggil dia Engkok. Aduh, kalau ketemu saya selalu gitu, Pak Johan, Pak Pendeta, apa kabar Pak Johan? Shalom Pak, shalom. Saya bilang shalom kok. Gimana kok kabar? Aduh Pak, hancur lebur. Saya sebenarnya udah males ngomong sama dia. Ngomongnya begitu. Waduh Pak, dunia usaha sih, hancur. Pak. Ampun. Cuman yang saya bingung kenapa perusahaannya tetap jalan ya. Saya bingung aja gitu. Terus dia bilang, aduh Pak di mana sepi. Sepinya bisa 4-5 kali gitu. Jadi benar-benar sepi gitu. Terus bagaimana Pak dengan apa namanya pelayanan? Ya, gitu, panjang ya.
susah, nggak bisa berharap, susah. Tapi kalau ketemu lagi tahun depan gitu ya, beli ruko lagi satu. Terus saya bilang, bos, kemarin di PIK beli satu lagi, gitu lah Pak, ya susah. Temu lagi 3 tahun beli lagi sudah, disunter. Kempes bos, waduh nambah lagi, ya gitulah Pak susah, biaya juga, ampun ya orang. Satu hari dia sakit sudah, Pak Johan, Pak Pendeta, untung saya nggak balik, wah susah kan, susah sembuh lah, susah Pak, susah. Minta doa gitu saya lihat, Tuhan bilang sama ini yang selalu bilang susah. Halo, saya suka dengan pernyataan Pak Alex tadi. Orang-orang gimana dengan presiden tahun 2024 apa? Dia cuma bilang, ya. Tapi ujung-ujungnya dia ngomong, kita banyak doa, harus banyak doa. Itu yang bagus. Jangan terus-terus ya kan? Akhirnya Tuhan bilang, gue udah kasih 90, ngomong susah. Terus Tuhan bilang, gue juga susah hidupin lo gitu. Tapi dia tetap aja, kita doa. Ada nyentuh 1 orang 2 ngomong sama dia dan dia bilang, kita banyak doa aja, kita doa. Itu yang bisa kita lakukan. Benar Pak. Kalau Anda mau berhasil dan beruntung, saya mau katakan buat Tuhan, ini kan firman. Amin. Dia jamin. Saya nggak punya pekerjaan lain setelah tahun 1998. Saya serahkan hidup saya full. Diangkat jadi advisor dari perusahaan gitu, perusahaan teman-teman rekan-rekan saya dengan gaji buta aja, lo tinggal di rumah sekali aja, sebulan sekali lapor datang ke sini ambil duit gitu, gaji buta, enak kan. Tapi mama saya sekali di Tuhan harus selamanya di Tuhan. Jadi saya tinggalkan. Saya terakhir managing director dari salah satu perusahaan. Tuhan panggil saya, kasus saya itu full timer Pak, kasus saya gitu, hanya melayani Tuhan tuh. Ini kan cukup membahayakan gitu. Kenapa? Dari mana kita makan? Orang Kristen selalu kita melayani. Oh siapa tadi Pak Tommy nyanyi ya? Kita tahu siapa yang pimpin gitu kan? Di sini begitu di luar, waduh ongkos nggak ada siapa yang pimpin gitu ya. Ya kadang-kadang saya kalau di luar gereja suka dipele gitu dalam bahasa Ambon Manado orang-orang ya, saya susah ongkos apalah segala macam. Dan orangnya itu aja gitu. Saya sedang berpikir nih, dia bikin apa ya dalam hidup? Saya mau katakan buat saudara, kalau dia percaya kepada Yesus, hidupnya nggak terlunta-lunta. Saya punya anak 2 tadi kan, membesarkan anak bahkan menyekolahkan mereka sampai di university. Dan yang satu sekarang sedang jalani S3. Dan yang satu udah lulus. Yang satu cum laude, yang satu summa cum laude. Yang satu sekolah di Indonesia, terus di S1 di Indonesia dan di Prancis, dia dapat cum laude. Terus dia lanjutkan di Indonesia untuk masternya, dia dapat lagi cum laude. Dan dia ke Amerika Serikat online. Saya bilang, kalau kau hebat, kau anak Tuhan, kau punya bapak yang hebat, coba kau masuk Harvard dulu. Dia bilang, papa susah lah. Nggak apa-apa kan, cuma ngomong. Coba cek and recheck dulu ya. Nah kita lihat ini ayatnya, coba Anda lihat ayat yang ke-8 tadi. Yuk, setidak-tidaknya Anda memang akrab dengan ayat ini, tapi sometimes ya gitu ya, suka being forgotten gitu ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-8, Alkitab bilang ini, janganlah engkau lupa. Itu kita suka lupa. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang sempurna. Kadang-kadang itu hanya cuman sampai di tempat ibadah, and after that udah hilang. Begitu lihat kendaraan di depan, hiruk pikuk gitu ya, kita suka langsung kecil hati. Itu kata-kata tadi, ku tahu Tuhan yang pimpin gitu ya. Begitu ada tagihan kartu kredit, begitu ada bank langsung kita nggak angkat itu telepon. Kenapa? Kita lupa terus. Ku tahu Tuhan yang pimpin. Bagi saya, bagi Tuhan. Saya mau katakan buat Anda, apa yang kita kerjakan
atau ada di atas panggung ini, itu harusnya sama dengan yang di bawah panggung. Halo, ya, seperti Abuy. Abuy berdiri di atas panggung, tanggung jawabnya besar juga. Kau harus juga melakukan apa yang kau perkatakan. Nah, ada 3 kata kunci kan. Yang pertama di situ jangan lupa apa? Alkitab katakan apa di situ? Apa? Memperkatakan. So the words. Itu jangan lupa ya. Amin. Di rumah ya, dimanapun. Kedua anak saya itu bisa bertumbuh. Saya tahu bahwa Tuhan bilang sama saya, anak-anak itu tergantung dari orang tua. Setuju nggak ya? Nggak boleh kita bilang, susah Pak membesarkan anak. Siapa bilang? Ya, aduh Pak sekarang diskotik kemajuan zaman, dung tang. Depend on you. Jadi role model nggak? Halo. Suka tampar istri nggak? Suka jorokin istri nggak? Suka keluar kata kotor nggak sama istri, sama anak-anak? Mereka tuh, Anda boleh ngomong tentang Tuhan, tapi mereka juga mau lihat. Demonstrate, Anda harus mendemonstrasikan Tuhan. Sayang istri saya nggak ikut karena dia pikir, dia tahu dulu pernah ke Tomang sini, laki semua. Terus dia bilang, udah nggak datang lagi dah. Saya bilang besok-besok pakai topi aja. Enggak, laki lu. Sekarang sih udah ada Ibu Mimi itu. Mana Ceng Sri? Waduh, saya pikir Mimi nggak ada di sini. Dia bilang, iya aku udah tunggu. Nanti kapan-kapan ya kalau diundang lagi tahun depan ya. Dan saya ikuti Tomang ini lama sekali, tiap tahun selalu. Ya. Pokoknya hampir di seluruh chapter gitu yang namanya full gospel. Saya pernah layani, hampir semua yang namanya di Jakarta. Bahkan yang di luar-luar. Kalau Anda tahu tahun 2010 atau 2012 saya pembicara untuk full gospel itu di seluruh Jakarta Natalnya. Bikinnya di Jakarta Convention Hall di Senayan itu ya. Kalau nggak salah undangan tuh 1.000 orang. Dulu datang masih Pak Mantiri, Pak Nyoto Raharjo, siapa namanya? Bukan, Bernard ya. Nah, iya itu semua hadir dan saya lihat luar biasa. Saudara, ayo kata-kata kita. Halo, full gospel tinggal full gospel. Kata-kata dong, yang baik, yang bagus. Bener nggak? Sederhana aja. Kita nggak usah ribet sama Tuhan, kata-kata. Ayo, jangan orang datang sama saya kemarin, habis saya khotbah 30 menit, 30,11 detik. Gitu turun, padahal koordinator gereja. Begitu saya mau keluar, dia bilang, tumben Pak lama. Tuhan Yesus. Undangan 30 menit, itu 11 detik. Tapi gara-gara dia saya punya khotbah bagus tentang itu. Saya mau khotbah hari Minggu. Saya cuma kasih itu clue-nya sedikit. Ampun, kalau sama Tuhan diperes-peres. Betul nggak? Orang, maafkan saya udah lihat 1-2 orang nih, maaf nih, bukan nyinggung. Ampun, Tuhan Yesus. Ini yang setua 90 tahun dia nggak pernah lihat jam. Karena dia tahu, kalau gue lihat jam, gue takut Tuhan hitung juga waktu. Hati-hati loh Pak, Bu. Sok lihat-lihat gitu. Nanti Tuhan juga lihat loh jam dia. Lo mau cocok-cocokin waktunya. Ntar malam mati nih lo. Bener Pak. Saya pernah di full gospel di Solo apa Jogja. Ada 3 orang yang jemput saya di airport ya, berapa tahun yang lalu, 15 kali, lebih 16. Begitu selesai, saya lagi khotbah terus saya bilang ada orang yang tidur di meja, tidur gini, gitu. Enggak sih cuma gitu. Jadi saya bilang jangan tidur Pak, budok kakak. Nggak tahu dia marah atau apa, saya cuma bilang jangan tidur. Memang kalau dengar firman jangan tidur. Benar nggak? Kalau Anda udah berani bikin breakfast meeting, ya jangan tidur. Anak saya tadi berangkat dari rumah 4.45 untuk menuju Jogja, pulang hari Sabtu dengan satu tim.
Saya 3:30, 3:04 istri saya udah bangun, anak kan mau pergi. Sampai hari Sabtu, iyalah kita temanin gitu. Dia makan, ada yang nginep, temennya, saya temenin, 3:04. Terus begitu dia berangkat, jam 5 gitu, saya naik ke atas. Boleh juga nih 15 menit, setengah jam, bener lah. Karena mata masih hunun nih, mata masih hunun. Tapi begitu saya tiduran, kayak ada suara, nanti ketiduran. Ya kan, terus ini jadwal full gospel, ya kan, lu sengaja nih tidur nih, tak gue nggak bangunin, bener nggak? Mendingan gue bangun, bener nggak? Iya dong, jam 6 kita mandi bos, 6 kurang seperempat mandi, karena ada suara lain tuh, roh yang lain bilang tidur aja, nggak apa-apa, full gospel setengah 8 mulai. Dan yang kedua, makan, tambah lagi pesaksi. Sekarang puji Tuhan, anugerah 1, biasa 3 loh. Iya, benar. Saya pernah diundang khotbah di ujung, ternyata full gospel, saudara, aman. Istri saya bilang, full gospel, ya udah aman. Mulai jam berapa? Jam 7, tahu nggak? Saya datang 9 kurang seperempat, kan ada khotbah di tempat lain. Puji Tuhan, 3 kali waktu itu hari biasa. Puji Tuhan, begitu 9 kurang seperempat, saya pikir dosa saya paling gede nih. Dalam hati saya itu pemimpin pujian udah nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Kalau saya nggak datang nih 15 menitnya mati beneran tuh, ku telah mati, pendetanya belum datang. Begitu kita datang, ya ampun, baru saya masuk, udah lari naik lift, begitu nyampe, kita undang pesaksi yang kedua, baru kedua. Jam 9:10 baru saya disuruh khotbah. Tapi ada sedikit embece, kalau mungkin Om Alex ngerti bahasa Belanda ya, embece ombeskop gitu ya. 9:10 dia bilang begini sama saya, Pak Firman 10 menit aja ya Pak. Ombeskop ya. Benar nggak Pak? Ya Pak ya. Waduh, ombeskop bagi saya sih kurang ajar. Kenapa? Lo makan bisa 1,5 jam. Halo, lo persentase segala macam, pesaksi 1, 2, 3. The most important thing apa? Firman. Disuruh 10 menit bos. Eke bilang 10 menit, setengah jam persembahan sama. Saya cuma gini, oke, ya, 1 poin aja selesai, tutup. Persembahan kasihnya sama. Pemimpinnya nggak bilang, kan Bapak 10 menit ya Pak ya. Saya potong ya Pak. Jadi ayo memperkatakan yang baik-baik. Amin saudara. Di sini kalau Anda ketemu orang, halo, shalom, apa kabar? Terus Anda lihat ya, ada orang yang perutnya makin membesar. Dulu Anda lihat tuh 3 bulan, 4 bulan yang lalu tuh masih agak-agak biasa. Udah jangan terus. Gede amat Pak perutnya Pak. Jangan. Mulut yang bagus. Bahaya loh Pak. Diabetes, Pak, hati-hati Pak, obesitas. Kesian tuh orang, dong terus aja gitu. 2 bulan kemudian bukan dia yang mati, ini yang mati. Jangan. Kalau ada apa-apa lihat orang makan banyak, jangan diomongin. Halo, ya. Tuh orang udah nggak bayar, makannya banyak. Jangan. Lebih baik kau tahan di depan, ya kan? Kalau kau tahu memang dia makan banyak. Udahlah, mulut yang baik-baik. Nah, itu tadi saya bilang, Om Alex 90, bisa sampai 100. Yang baik. Jangan terus bilang, Om, mulai hari ini jaga-jaga ya Om ya. Hati-hati loh Om. Kadang-kadang dia jemput tiba-tiba lo mendadak Om. Jangan, ya kan? Jangan. Anda lihat ada orang yang terpuruk, udahlah kata-kata itu dengan baik. Yang kedua, itu bicara tentang apa di sini? Merenungkan. Alkitab dalam bahasa Inggris katakan apa di situ? Ya, meditate. Ya. Artinya itu apa ya? Orang yang terus ada di dalam satu pikiran ya, satu perenungan gitu. Ketika Anda dengar ini firman gitu, sambil dengar, bahkan begitu keluar, Anda renungkan, iya ya, benar. Berhasil dan beruntung itu ada di tangan Tuhan. Kalau gitu gini aja lah, aku dekati dia aja. Saya dulu susah Pak, ya. 2 tahun pertama melayani Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Hutang yang berlebihan. Saya dulu punya 16 kartu kredit. Pengusaha terus kena kan,
apa namanya itu BLBI segala macam, krisis moneter. Dan bos saya nggak bertanggung jawab atas kartu kredit saya, karena dia yang pakai dan wakilnya yang pakai. Karena dia yang selalu bilang bikin aja kartu kredit, bikin aja. Saya bikin, orang tolol ini bikin aja terus sampai 16. Lama-lama kalau entertain gitu, nah suruh pakai kartu kredit saya. Mau pengusaha, jenderal atau apa pejabat gitu, bayar dulu tiap malam. Gitu. Memang itu juga seizin Tuhan. Dan saya lihat gitu, begitu saya dikejar, begitu tutup kantor, waduh, itu yang datang itu orang Ambon, orang Batak, ya, orang Manado, Kupang itu kalau ngomong, wah, zaman dulu. Saya bilang sama mama saya, ini dosa siapa mah? Mama saya bilang, dosa setan. Udah gini aja, kamu terima itu semua, karena kan itu atas nama kamu. Cuman dalam Tuhan begini, kau harus bertanggung jawab. Saya bilang dia datang ke rumah, banting apa, gedor pintu, pukul meja, terima. Karena hal kau harus bertanggung jawab. Terus dia bilang kalau diancam juga masuk penjara, terima. Abuy aja terima ya bu, terima. Karena itu apa tabur tuai. Tapi satu hal, kamu tanggung jawab, kamu hadapin. Saya hadapin semua. Dulu saya bilang, oh nggak mau saya angkat telepon, nggak mau saya temuin. Tapi waktu mama saya bilang, kamu anak Tuhan, kamu mau jadi hamba Tuhan, mau jadi anak Tuhan yang baik, terima, hadapi. Akhirnya saya kumpulin tuh 16 kartu kredit. Saya hadapi sudah satu-satu. Saya bilang berapa utang saya? 27 juta yang pertama. Ya udah, tiap bulan saya bayar 200.000. Lo liatin saya. Jadi begitu, iya kan saya nggak ada duit. Lu berbulan-bulan, lu berminggu-minggu, berhari-hari kejar gua selalu bilang ya tarso. Nah sekarang gua hadapin, gua cuma bisa bayar 200.000. Lo mau nggak? Lo nggak mau, tangkap gua, masukin gua ke penjara, adil di pengadilan. Dia liatin saya. Terus yang kedua, kalau saya bagaimana? Saya 32 juta. Nah lo gua naikin 250.000. Lo liatin, badan gede-gede, udah tanggung lah, gebukin gua aja gua, ya kan? Semua. Begitu selesai mereka lihatin saya. Jadi kapan selesai utangnya? Gua nggak tahu. Pokoknya itu. Tapi ingat, ada klausul. Kalau saya diberkati saya bayar semua. Tapi dihukum nggak ada yang begitu tuh. Kalau saya diberkati, nggak ada apa namanya dihukum ditaruh begitu. Ya terserah lo mau taruh atau enggak. Udah saya tungguin tapi hati saya gini. Darah Yesus. Nah itu baru bisa bekerja. Darah Yesus. Kita sudah bertanggung jawab, baru kita lihat. Dan salah satu kepalanya datang kepada saya. Kita sudah berdiskusi dan ternyata kau punya hati yang baik. Emang kau tanggung jawab. Jadi begini ya, tutup, kita kasih special discount ya, dan kita terima itu. Keren dan luar biasa sudah. Saya bilang 200.000, 250.000, ternyata akhir bulan ya Tuhan tambahkan berkat-berkat. Ternyata bisa kasih 1 juta, kasih 500.000 sampai selesai. Terakhir kali kemarin ada yang, Pak, Bapak masih punya utang kapan? Sebelum itu Pak, Covid. Bapak saya bilang, saya udah bayar loh, kita agak ribut, tapi lama-kelamaan saya bilang, nggak usah ribut. Walaupun saya bilang saya udah bayar. Begini aja deh, berapa semua? Saya minta special, khusus, itu tuh. Terus saya pikir gini, ya duit tuh Tuhan punya, yang kasih duit tuh Tuhan juga. Saya cuman deketi dia aja. Tiap malam tuh Pak meditate. Tiap malam 2, 3, 4 jam. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, haleluya. Kau yang bayar hutangku. Boleh kan begitu kan? Sebut jumlahnya 47.500.000 Tuhan. Kalau aku jadi hamba Tuhan, aku tidak punya uang sebanyak itu Tuhan. Kau tahu, kalau aku khotbah 500, 1 juta Tuhan. Kapan selesainya Yesus? Haleluya, kau yang punya berkat, kasih karunia anugerahmu. Kau bisa berkati aku dalam segala hal, dalam banyak jalan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus aja kita serang sama ini. Sampai sorga manggut-manggut. Sampai sorga nyanyi, haleluya, betul kau, betul kau. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan, haleluya. Terakhir kali itu 144 juta, buat saya besar. Nah, saya tahu, datengin aja dia, betul nggak? Ya, haleluya, aku datang kembali Tuhan.
Aku punya hutang 144 juta, Yesus. Kau boleh cek and recheck, nggak ada satupun untuk dosa. Selain untuk istri, anak-anak, dan biaya kuliah, Tuhan. Dan makan sehari-hari, haleluya, haleluya. Tolong, 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 tolong. Tolong bisa 85 kali saya sebut. Tolong, tolong, tolong. Jangan banyakkan teori. Halo, duduk di kaki Tuhannya nggak bisa. Teori yang banyak. Ngomong tentang firman, bagus tadi yang pertama, tapi dilanjutkan juga perenungan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan, haleluya, haleluya. Bikin dong sorga goyang. Iya. Kenapa Israel disebut Israel? Kalian tahu kan? Karena dia bergumul dengan Tuhan dan manusia dan dia menang. Saya pegang. Ada orang-orang yang kemasukan Roh Kudus, bos. Saya nggak tahu itu kapan. Dia bilang, Pak Johan, shalom, shalom Pak. Nah, shalom. Pak, saya mau bicara. Aduh, saya udah mau jalan lagi. Aduh, saya udah mau jalan. Tuhan berkati ya Pak. Pak, dulu Bapak pernah doa saya 6 bulan yang. Oh iya, siap. Saya tahu nih orang nih pasti mau minta ongkos. Nah, siap ya Pak ya, Tuhan berkati ya. Ya, ternyata salah saya. Pak, yang 6 bulan yang lalu Bapak doa buat saya, di mana Pak? Itu Bapak pernah doa. Oh iya, oke Pak. Tuhan berkati, saya agak lupa Pak. Begitu saya jalan mau masuk mobil langsung dia bilang, Pak, sekarang bisnis saya udah berhasil. Oh amin, puji Tuhan deh. Begitu naik 1 dia bilang, Pak, saya ingin memberkati Bapak. Saya turunin lagi tuh kaki. Oh ya, maksudnya Pak, saya udah janji sama Tuhan kalau sampai saya dibukakan ini tambang saya diberkati, saya akan berkati Bapak. Oh, kalau begitu sih gue punya waktu. Terus. Pak, saya berkati Bapak ya. Ini Anda dengar cerita lucunya, tapi perjalanan untuk, wadah, itu air mata. Itu kaki, sampai anak-anak saya pernah tanya, kaki Papa nggak capek ditekuk? Wah, gue lebih capek punya utang nggak dibayar. Gue lebih capek itu. Gue tekuk kaki gue taruh itu jidat di bawah. Dan kita nyanyi aja buat Tuhan. Kadang-kadang saya lihat 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kenapa? Masalahnya gede, bos. Waduh, dia bilang, Pak, saya berkati Bapak ya. Saya bilang apa sih? Harus. Terus saya tanya sama saya, Pak mau ditransfer atau Bapak mau terima uang kontanannya? Saya bilang, kontan aja. Pengusaha suka lupa. Transfer ya kan, besok lusa lupa loh, bisa 2 minggu 3 minggu loh. Entah kalau kita bilang, Pak di mana Pak, udah tuh ada di rumah, kenapa Pak gitu. Bapak katanya mau transfer, kapan saya ngomong gitu. Saya bukan tipe yang begini bapak enggak. Seumur hidup saya nggak pernah. Anda boleh cek and recheck, nggak pernah, biar susah nggak pernah. Malu saya punya Tuhan yang hidup. Tiba-tiba dia, Pak, kalau gitu kapan Bapak mau datang ke rumah saya? Kapan? Besok kan langsung. Jangan lama-lama, betul nggak? Kalau berkat dari Tuhan Yesus jangan sok. Terserah aja Roh Kudus. 2 bulan hilang, lupa, bisa mati lagi dia duluan ya kan? Nanti di mayatnya kita ngomong, masih utang Bapak gitu. Udah, besok begitu tutup ngobrol, masuk mobil, waduh saya lupa Tuhan Yesus. Alamat dia di mana sih? Aduh, saya bilang sama istri saya, mah dia janji gue, itu mah yang gue doain gitu di. Oh ya? Terus dia bilang apa? Ya gue bilang gue ambil aja di rumah. Oh ya, terus gimana, rumahnya di mana? Itu yang gue nggak tahu. Istri saya bilang, lu pendeta agak tolol juga sih. Saya mah jadi gimana nih, panik di mobil, panik Om. Aduh, jadi gimana ya mah, gimana? Lu tolol. Oh Tuhan Yesus, di sepanjang mobil mau perjalanan lagu, saya nyanyi lagu, oh Tuhan, seperti biasa. Kau ingatkan nomor telepon saya ke dia Tuhan, atau setidaknya dia tanya kepada orang lain nomor telepon aku Yesus, ya kan? Kalau tanya sama orang susah, mengandalkan manusia terkutuk. Tuhan lagi. Sore dia telepon saya loh, saudara. Shalom. Saya pikir siapa ini? Halo, shalom. Shalom Pak, shalom yang tadi. Oh langsung gitu. Shalom. Terus dia bilang, Pak, signal. Oh enggak, bagus, saya keluar. Itu di mobil itu kaca saya buka. Shalom. Supaya enggak hilang lagi nih.
Dia bilang, Pak Yohan, saya mau tanya Pak Yohan, dia tahu nggak alamat saya? Itu yang saya nggak tahu. Jadi kenapa Pak Pendeta mau datang? Saya nggak tahu. Saya kasih tahu, belum ya? Belum. Dia kasih tahu, aduh puji Tuhan. Besok saudara, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Alkitabiah kan. Maka Yesus itu seorang diri kan dan berdoa. Pagi saya datang, dia langsung, Pak Yohan. Langsung dia bilang, ini buat Pak Yohan. Aduh, amin. Saya bilang, Tuhan tuh keren. Dan saya lihat jumlahnya cukup buat bayar. Cukup buat bayar ke kartu kredit. Malah ada lebihnya. Saya mau kembaliin lebihnya. Tapi Roh Kudus bilang, jangan goblok gitu. Orang dia kasih segitu. Dan yang terakhir, dan jangan lupa yang paling berat, melakukan hidup kudus. Amin. Iya, jaga hidup lah, berkenan. Saya tutup gini-gini nih, umur 60 nih ya. 61. Saya mau tanya sama Bapak, 61 nih saya hidup. Tadi saya kasih tahu cuma kepalanya Pak. Masih cukup oke loh ya, lumayan ganteng ya, nggak jelek-jelek amat ya Pak. Yang kedua, duit adalah biar dikit, mobil ada, nama cukuplah terkenal, dikenal orang, bisa saya macam-macam, penggemar bukan sombong, 2 kiloan. Tapi hari ini kita, saya selalu bilang, Mah, lo ikut gue. Dari 2009 lo ikut gue. Bukan dia yang mau ikut-ikut saya. Mau check and recheck. Istri saya nggak begitu. Man, gue bilang, lo ikut gue. Kemanapun gue pergi. Ya ikut. Bagi saya dia jadi bumper setelah Yesus. Penggemar banyak bos. Apalagi itu yang Shalom Pak Yohan. Hendra tahu. Shalom Pak. I want to tell you something. Bahasa Inggris yang begini Pak. Aduh, it's an awesome preaching. Adalah. Terus kalau dia jalan gitu, Channel 5, minyak wangi yang mahal, Channel 5. Sedangkan istri kita bos, fix paper. Kalau dia ngerok, saya kadang-kadang sekali, kenapa sih Mak masuk angin? Waduh, semua merah-merah, fix, balsem. Ini ketemu cantik, keren, berduit lagi, kelihatannya baik, seksi. Tapi Roh Tuhan bilang, lo mau berhadapan sama gua? Salah satu kunci pelaku firman, pelaku. Kita harus berani untuk bilang, nah, dalam nama Yesus. Ya, namanya istri di mana-mana kan juga sama, betul nggak Mi? Ngomong sama kok Hendra, apa nih? Kita terima aja, telan aja istri-istri, ya. Yang udah punya istri, amin, amin, haleluya. Dia punya keterbatasan, tapi mendoakan kita juga luar biasa. Jadi sampai hari ini, kenapa saya bisa besarkan anak-anak saya di usia 130, satu umur 28? Sederhana, dia bilang begini, you are my role model. Saya bilang, udahlah nikah, kamu bisa bilang, no, I want marry a man just like you. Waduh, itu kalau nggak ada tembok Pak Tommy, kita pingsan. Dia bilang, saya mau menikah dengan pria yang seperti Papa. Bertanggung jawab, takut akan Tuhan, menghormati, nggak pernah ngomong kasar, dan juga selalu mengasihi Mama. Saya tutup firman Tuhan. Yuk, keberhasilan dan keberuntungan sudah ada di tangan kita. Depend, tergantung daripada kita. Kita kelola itu dengan baik. Masalah, persoalan itu adalah bahan mentah untuk menjadikan itu berkat. Kita yang kelola mulut, pikiran, dan juga tindakan kita harus sesuai dengan kitab ini. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Tunduk kepala kita dong. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan 3 hal ini kami mau pulang dan mau bekerja. Mulut kami, pikiran kami, dan perkataan kami harus sesuai dengan mulut, pikiran, dan perkataan Tuhan.
Berkati Full Gospel Tomang di sini Tuhan, yang sudah 37 tahun kalau tidak salah. Berkati hidup mereka, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati keuangan finansial mereka, pelayanan, gereja mereka di mana mereka bergabung. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.